Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab mengenai soal nomor 3 ya. Di sini jawabannya itu ada ulama yang berpendapat bahwasannya menyentuh kemaluan itu ya boleh-boleh saja gitu. Karena kan itu bagian dari diri sendiri gitu. Tetapi di sini ulama juga ada yang berpendapat bahwasannya menyentuh kemaluan ketika dalam keadaan bersuci ya maka diperbolehkan, maka sah-sah saja, maka dan tidak membatalkan wudhu tersebut. Tetapi ada yang berpendapat juga bahwasannya ketika kita menyentuh kemaluan kita dalam keadaan bersuci atau berwudhu, maka itu bisa membatalkan wudhu kita. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapat yang pertama ya. Pendapat yang pertama ini mengenai uh, Imam Malik ya, mazhab Imam Malik, yaitu bahwasannya ketika kita dalam keadaan bersuci lalu menyentuh kemaluan kita, maka itu tidak membatalkan wudhu sama sekali. Di sini ada hadisnya, saya bacakan hadisnya karena saya tidak hafal hadisnya, jadi saya hanya membacakan hadisnya saja. Hadisnya di sini berbunyi, aku pernah menyentuh kemaluanku atau seseorang ada pula yang menyentuh kemaluannya ketika sholat, apakah ia diharuskan untuk wudhu kembali? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kemaluan itu adalah bagian darimu. Hadis riwayat Ahmad ya. Syekh Syuaib Al-Naud mengatakan bahwasannya hadis ini adalah hadis yang hasan gitu. Lalu hadis yang kedua itu adalah ya, saya bacakan juga. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai seseorang yang menyentuh kemaluannya ketika sholat? Dia bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah kemaluan tersebut hanya sekerat daging darimu atau bagian daging darimu? Ini adalah hadis An-Nasai nomor 165. Nah, Syekh Albani ini mengatakan bahwasannya hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini adalah pendapat yang pertama ya, yang mengatakan bahwasannya menyentuh kemaluan dalam keadaan bersuci itu sah-sah saja dan tidak membatalkan wudhu gitu. Lalu pendapat yang kedua itu mengenai ketika dalam keadaan bersuci ya atau berwudu menyentuh kemaluan maka membatalkan wudunya gitu. Ini dikuatkan dengan adanya sebuah hadis ya, dan pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i ya, yaitu yang bunyinya saya bacakan kembali hadisnya. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu. Nah, ini adalah hadis riwayat Abu Daud nomor 181, lalu hadis An-Nasai nomor 447 dan hadis Tirmizi nomor 82. Lalu Syekh Albani mengatakan juga bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, dari dua pendapat tersebut saya lebih berpegang teguh kepada pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Syafi'i. Karena apa? Karena di Indonesia ini berpegang teguh kebanyakan itu atau mayoritasnya itu berpegang teguh pada mazhab Imam Syafi'i gitu. Jadi saya lebih apa ya lebih ke arah pendapat yang kedua ketika dalam keadaan bersuci lalu menyentuh kemaluannya sendiri, maka ya itu membatalkan wudhu gitu. Ya karena kan yang kita sudah ketahui lah bahwasannya kemaluan itu mengeluarkan kotoran gitu kan. Apabila kita dalam keadaan bersuci lalu menyentuhnya, maka kan kayak kurang suci saja diri kita gitu. Boleh kita menyentuhnya gitu, tetapi harus melakukan dengan perantara seperti menggunakan kain gitu. Itu kan ada perantaranya kan, tidak langsung bersentuhan dengan kemaluan kita, tangan kita atau tubuh kita tidak langsung bersentuhan dengan kemaluan kita, dan menggunakan perantara seperti kain. Jadi jawaban saya di sini itu lebih ke arah pendapat yang kedua, bahwasanya ketika menyentuh kemaluan itu dalam keadaan berwudu atau bersuci, ya maka membatalkan wudunya atau membatalkan keadaan bersucinya gitu. Nah, sedangkan ya kalau kita hanya memegang saja atau menyentuh saja ya itu tidak apa-apa, diperbolehkan. Ya karena kan itu bagian dari tubuh kita sendiri. Tetapi melainkan bukan dalam keadaan bersuci. Kalau misalkan dalam keadaan bersuci ya maka membatalkan wudhu. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan mengenai soal nomor 3. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.